Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak, silakan bagi yang belum subscribe, klik tanda subscribe-nya. Jangan lupa pijit tanda lonceng agar anak-anak semua bisa mendapatkan update kiriman video pembelajaran dari admin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Anak-anak, sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara tetangga sehingga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Negara Vietnam, keadaan sosial dan budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Khins. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo dai. Áo dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Tetapi saat ini kebanyakan dipakai oleh para wanita. Negara Thailand, keadaan sosial dan budaya. Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muang Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam. Silakan anak-anak, buatlah analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya dari negara Vietnam. Kalian tuliskan pada buku catatan kalian. Mari kita lanjutkan dengan ayo membaca. Bacalah bacaan di bawah ini. Kemudian garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja, menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand
mengibaratkan agriculture is the human life, RRI dan Doa 2004, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand, misalnya dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Encyclopedia of the Nation 2001, Library of Congress 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja menurut data World Bank tahun 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75-85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk dibudidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan DAS Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia, yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja, sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Baiklah anak-anak, dari bacaan di atas, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Tuliskan secara ringkas kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan. Sebelumnya, identifikasi terlebih dahulu informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Silakan tuliskan kesimpulannya menurut kata-kata dan bahasa kamu sendiri. Tuliskan pada buku catatan kalian. Kemudian dilanjutkan dengan tugas berikut. Silakan carilah gagasan utama dari bacaan di atas. Tulis 3 gagasan pendukung sesuai dengan bacaan di atas, dan carilah 3 kata kunci dalam gagasan utama dan tuliskan kata-kata tersebut pada kolom yang telah disediakan. Tugas ini dapat kalian tulis pada buku catatan kalian masing-masing. Dan dilanjutkan dengan menganalisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya dari negara Thailand. Baiklah anak-anak semua, pembelajaran hari ini telah selesai.
Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya, di tempat dan lokasi yang sama. Zona Belajar Mandiri Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.